Ganjar tidak melihat 2 kali kekalahan Prabowo sehingga Ganjar jadi kalah ya. Gimik yang dipakai Ganjar itu arogan, kemlinti, merasa sok pintar. Ini statement pendukung 02, ada yang buat video seperti ini. Ini ya pengamatan saya dan penglihatan saya ya. Pak Ganjar itu ya membranding dirinya sendiri ya. Ini menurut saya ya. Ya mau kalian anggap kemlinti, terus apa? Arogan ya. Contoh saya gila. Ya saya keseharian seperti ini ya. Mungkin kadang nada saya tinggi ya, kalau yang paham sama saya. Ya jika ada pasangan yang mendekat mau menerima saya apa adanya, ya saya welcome. Begitu juga Pak Ganjar dengan gimmick yang menurut Anda kemlinti, arogan. Jika ada yang memilih, ya inilah Pak Ganjar, sosok Pak Ganjar itu seperti ini. Ya mau nggak mau, ya orangnya memang seperti ini. Ini menurut saya ya. Nah, kembali lagi. Pernah lihat video itu Pak Surya Paloh, Partai Nasdem mengumumkan Presiden 2024 Ganjar Pranowo ya. Satu. Yang kedua itu Partai Golkar ya, yang juga mendeklarasikan itu kalau nggak salah ya. Di balik layar pun Pak Ganjar ini dibujuk untuk menjadi capres supaya apa? Pak Ganjar ini hengkang dari PDIP. Tapi apa yang terjadi? Pak Ganjar tidak mau. Kalau memang Pak Ganjar itu benar-benar gila jabatan ya, dia hengkang dari PDI masuk ke Golkar. Yaitu dipastikan 100% jadi. Karena apa? Ya. Golkar kan partai-partai para pengusaha itu ya. Ininya kan pasti banyak. Bisa dilakukan apa saja. Pasti Pak Ganjar dijamin bisa jadi presiden. Tapi apa pilihan Pak Ganjar? Dia tetap stay pada PDIP dan loyalitasnya kepada Ibu Mega dan PDIP tidak bisa diragukan. Meski ditawari sama Partai Nasdem, Partai Golkar, dia tidak mau. Ya. Kalau memang beliau benar-benar gila jabatan, ya pasti akan hengkang dari PDIP. Jadi calonkan sama Golkar pasti akan mau. Ya. Itu dijamin pasti jadi presiden dengan modal ini yang gede ya. Kenapa Pak Ganjar? Saya ingat ketika pengambilan nomor urut ya. Beliau kan nomor 3. Kenapa harus di tengah-tengah antara 1 dan 2? Harusnya kan urut 1, 2, 3. Beliau itu mundur 2 langkah atau 1 langkah itu ya, lalu maju lagi ya. Beliau ini sadar ya, siapa lawan terberatnya. Makanya mungkin dia membranding dirinya sendiri kemlinti, arogan. Jadi supaya orang-orang yang dulu sebelum Pak Ganjar dicapreskan dan elektabilitasnya tinggi itu bisa luntur. Ini menurut pengamatan saya. Karena apa? Lawan yang dihadapi ini satu, lawan terberat ya. Satu, Pak Prabowo itu ya punya nama besar, pengusaha juga ya. Pasangannya Mas Gibran. Mas Gibran ini satu punya nama besar bapaknya juga presiden. Terus apa? Kepercayaan masyarakat yang 82% itu kan ada pada Pak Jokowi ya. Sehingga dampak dari Mas Gibran itu besar dampaknya. Karena apa? Sang bapak punya elektabilitas tinggi, anaknya pasti ya mungkin kisaran 40 atau 60 bisa diterima ya. Ini pola-pola pikir orang yang tidak bisa berpikir pasti seperti ini. Wah, anaknya Pak Jokowi, wah anaknya presiden. Pasti tidak jauh dari kerja bapaknya. Ya enggak gitu juga konsepnya. Makanya orang-orang yang kurang bisa
ya masih berpikir, cuman mungkin wawasannya kurang, terus problema-problema yang sedang terjadi itu belum paham ya, jadi akan tetap masuk ke kubu 02. Pak Ganjar itu paham dan sepaham-pahamnya ya. Satu, beliau itu tidak punya modal ya. Dua, namanya belum setenar Pak Prabowo, Pak Jokowi, sama Pak Anies. Beliau itu sadar sesadar-sadarnya ya. Makanya ketika di debat capres itu ya, dia membranding dirinya itu seperti itu ya. Supaya apa? Ini menurut pengamatan saya loh ya. Beliau tuh sadar sesadar-sadarnya lawan yang di apa? Yang dihadapi itu ya nggak gampang ya. Makanya ya dia santai, membranding diri sendiri. Kalau menurut Anda arogan, kemlinti, tidak belajar dari kegagalan Prabowo ya. Ya makanya dia jadi dirinya sendiri ya. Ini menurut saya. Sekali lagi, kalau memang Pak Ganjar, ada yang bilang Pak Ganjar gila jabatan, dia bisa hengkang dari PDI langsung meluncur ke Golkar, itu dijamin 100% pasti jadi presiden. Beliau tidak mau karena yaitu loyalitasnya kepada PDI dan Ibu Mega saya apresiasi. Pernah juga kan Pak Ganjar berstatement seperti ini ketika mengunjungi pondok pesantren di mana itu. Wong ibarat dalam rumah tangga sudah punya istri kok ditawari perempuan yang lebih glowing ya. Saya pahami di situ. Oh, ternyata ya Pak Ganjar tidak gila jabatan ya. Ada yang ibaratnya dia dalam kehidupan rumah tangga sudah punya istri ditawari mungkin yang lebih glowing, aduhai seksi ya. Dia menolak ya, lebih memilih istrinya. Ya begitu juga beliau ditawari sama Partai Golkar untuk menjadi capres ya. Itu pasti dijamin bisa jadi presiden. Ya 100% dijamin jadi presiden. Karena dengan modal ini banyak. Ya, tapi apa keputusan beliau? Lebih stay loyalitasnya kepada PDI dan Ibu Mega. Ya, sampai di sini paham? Ya.